Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Erlita, NIM 2019510021, Prodi Teknik Kimia, mata kuliah Kimia Fisika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia, adsorpsi, permukaan dan antarmuka, dan koloid. Yang pertama, elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik atau sebaliknya. Ada dua macam elektrokimia, yaitu pertama, sel volta atau sel elektrokimia adalah reaksi redoks yang terjadi secara spontan, reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Yang kedua, sel elektrolisis adalah arus listrik yang dialirkan ke dalam dan menimbulkan reaksi redoks atau kimia. Kegunaan sel volta: yang pertama, sebagai alat ukur; yang kedua, sebagai sumber arus penerangan penggerakan motor. Elektrolisis. Sel elektrolisis memiliki arus listrik dari sumber di luar sel yang dialirkan ke dalam larutan di dalam sel. Ion-ion positif, kation, berimigrasi ke elektroda negatif, dan ion-ion negatif, anion, berimigrasi ke elektroda positif. Elektroda yang digunakan dapat bersifat elektroaktif, lamban, contohnya elektroda yang elektroaktif Cu dan Ag. Adsorpsi. Adsorpsi adalah salah satu sifat koloid, yaitu sebuah penyerapan zat lain. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik molekul pada permukaan zat penyerap. Contohnya, proses yang memanfaatkan sifat adsorpsi seperti penjernihan air oleh tawas dan penyembuhan sakit perut menggunakan norit akibat bakteri patogen. Manfaat dan kegunaan absorpsi: 1. Menjernihkan air yang keruh. 2. Pemutih gula pasir pada industri gula. Yang ketiga, penyerapan humus oleh tanah liat. 4. Pembersih dengan sabun. 5. Pemurnian minyak kelapa sawit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan absorpsi macam absorben. Pertama, macam zat yang diabsorpsi, adsorbet, luas permukaan adsorbet, konsentrasi zat yang diabsorpsi, adsorbet, temperatur. Adsorpsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, adsorpsi fisika adalah proses interaksi antara adsorben dengan adsorbat yang disebabkan oleh gaya van der Waals. Yang kedua, adsorpsi kimia adalah reaksi yang terjadi antara zat padat dengan zat terlarut yang terabsorpsi. Yang ketiga, permukaan dan antarmuka. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangkan tarikan ke dalam. Tegangan permukaan mempunyai satuan Dyne dan CGS. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, mempunyai satuan Den atau cm. Tegangan antarmuka suatu antarmuka yang lebih besar bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersamaan. Manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi: yang pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang ketiga, pembentuk kestabilan emulasi dan dispersi partikel yang tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang koloid. Koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat medium dispersi atau pemecah.
Jenis-jenis koloid. Yang pertama, sol. Fase terdispersinya zat padat dibedakan menjadi sol padat, medium, pendispersi zat cair, contohnya sol emas. Yang kedua, sol belerang. Tinta cat aerosol, medium, pendispersi gas, contohnya asap dan debu di udara. Yang kedua, zat emulsi. Fase terdispersinya zat cair dibedakan menjadi emulsi padat, medium, pendispersi zat padat, contohnya jelly, aerosol, zat medium, pendispersi gas, contohnya kabut. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.